kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara. Pemirsa, tahun ini Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023 kembali mengajukan kajian dan workshop untuk mematangkan usulan tersebut dengan berbagai pengalaman dengan negara ASEAN. Dan kita sudah membahasnya di segmen 1 dan 2 bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo, Bapak Usman Kansong. Kita akan lanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai konten hoax yang beredar di Indonesia. Hingga saat ini, Pak Dirjen, dengan bantuan dari AIS, ini kiranya sudah berapa banyak konten hoax yang telah di-counter ataupun telah diblokir oleh Kominfo terkait dengan berita hoax politik ataupun menjelang tahun pemilu 2024, Pak Dirjen? Iya, jadi Kominfo itu, Direktorat Jenderal Aptika itu punya 3 mekanisme untuk mengidentifikasi hoax. Yang pertama dengan perlengkapan alat atau mesin atau AI yang tadi Anda sebut, Bilkis, AIS ya, Automatic Identification System. Jadi dengan algoritmanya, AIS ini bekerja mengidentifikasi konten-konten negatif. Konten negatif itu termasuk adalah disinformasi politik begitu. Nah, kemudian juga ada tim yang kita sebut Cyber Patrol Team atau tim patroli siber yang bekerja 24 jam dalam 3 shift. Ini manusia ya, bukan mesin. Kalau tadi mesin, ini manusia yang memelototi lah ruang digital. Kalau mereka menemukan konten negatif di media sosial termasuk disinformasi politik, maka mereka akan identifikasi. Kemudian yang ketiga adalah masukan dari masyarakat. Ya, masyarakat ini bisa mengadu, melaporkan kalau ada disinformasi, ada konten negatif termasuk disinformasi politik, itu lewat aduan konten.id. Nah, kalau kita menemukan disinformasi politik melalui 3 mekanisme itu, maka kita identifikasi dan kemudian kita akan meminta platform untuk men-take down, apakah itu Facebook, Google, Instagram, TikTok, dan seterusnya begitu. Ya, selain itu kita juga menjalin kerjasama dengan media-media arus utama, media mainstream untuk melakukan kontranarasi, ya, kontranarasi. Kita stempel itu kalau ada hoax begitu, benernya seperti ini begitu kita sampaikan. Nah, kalau kita lihat data ya sejak Agustus, jadi ini ada data yang menarik dari pengalaman pemilu 2019. Jadi pada Agustus 2018 itu jumlah hoaxnya itu hanya 14 ya. Agustus 2018, tetapi pada April 2019 itu pas pemilu kita, itu hoaxnya, hoax politik meningkat menjadi 277, peningkatan yang luar biasa dari sisi persentase. Itu yang berhasil kita identifikasi disinformasi politik. Tetapi kalau sejak 2018 Agustus 2018 hingga 14 Februari 2023, kita Kominfo telah memblokir ya 11.140 hoax yang ada di ruang digital, dan hoax tentang isu politik itu jumlahnya 8,37% dari keseluruhan. Nah, jadi kita dari data-data tadi ya kita ini memang harus mengantisipasinya, ya harus mengantisipasinya agar hoax politik atau disinformasi politik ini menurun. Ya menurun, dia syukur-syukur bisa hilang atau menurun sampai tingkat yang sangat minimal begitu ya. Sehingga tadi kita bisa menjaga demokrasi di ruang digital. Ya kita bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita. Dengan demikian kita bisa mencegah polarisasi di masyarakat, mencegah terjadinya instabilitas politik. Dan untuk itu kita juga berharap kita semua ya, Kominfo, kemudian penyelenggara pemilu, partai politik, politisi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak menyebarkan disinformasi politik. Kira-kira begitu, Bilkis. Ya, harapannya penyebaran hoax ini agar dapat segera dihentikan sehingga informasi yang beredar di masyarakat ini adalah informasi yang akurat dan juga terpercaya. Namun juga ini literasi digital menjadi kunci agar masyarakat terhindar dari informasi ataupun konten yang mengandung disinformasi ataupun misinformasi. Literasi digital kita ini ada peningkatan ya sedikit kemarin 0,0 sekian poin lah. Ya, ini saya kira kabar baik, dan kita secara umum ada di 3,34 dan itu kategorinya sedang. Kita tentu harus meningkatkan lagi, jangan puas dengan
kategori sedang. Bila perlu kita masuk kategori literasi digital yang tinggi begitu. Baik, harus terus meningkatkan literasi digital agar tidak terkena paparan informasi, disinformasi ataupun hoax yang beredar di tengah masyarakat. Dan juga ini tentunya penanganan berita palsu maupun hoax disinformasi ini memiliki peran penting, memiliki arti penting dalam memperkuat demokratisasi di kawasan ASEAN begitu ya Pak Dirjen ya. Terima kasih banyak Pak Dirjen telah bergabung bersama kami hari ini dalam tema pengawasan ruang digital. Terima kasih banyak Pak Dirjen, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, terima kasih Bilkis. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong yang membahas mengenai pengawasan ruang digital. Indonesia mendorong ASEAN untuk mematangkan pedoman penanganan hoax. Kami akan kembali juru bicara pada pekan selanjutnya. Saya Bilkis Sabila pamit dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.